Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang penuh kemuliaan ini. Di tempat yang mulia ini Allah masih memberi kita kenikmatan dan kesehatan, Pak. Apa itu kenikmatan dan kesehatan yang Allah berikan? Adalah kenikmatan iman dan takwa. Karena kenikmatan iman dan takwa inilah, Bu, yang mengantarkan bapak ibu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Kalau jalan kaki ya, Bu. Tapi kalau pakai mobil apa? Iya, masukkan gigi, mutarkan setir. Yang menggerakkan itu adalah ya Ustaz, karena iman dan takwa yang masih ada pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada malam hari yang berbahagia ini wajib kita syukuri bil qaul dengan ucapan alhamdulillah ya Allah. Ya Bu, alhamdulillah karena pada malam ini ya Allah Engkau masih bisa memberi kami kenikmatan, kesehatan, iman dan takwa. Selanjutnya yang kedua baru kenikmatan dan kesehatan jasmani badan. Kalau seandainya kita sakit, bapak sakit, tentu tidak bisa datang pengajian atau melaksanakan ibadah di masjid kita. Tapi kalau seandainya kita sakitnya itu tidak begitu berat, hanya mungkin berubah, hanya mungkin pening sedikit, tapi karena dorongan iman dan takwa, insya Allah kita masih bisa hadir untuk melaksanakan pengajian, wirid atau ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya hamba-hamba bersyukur kepadaku, akan aku tambah iman itu. Tapi kalau seandainya hamba-Ku kufur, inna azabi lasyadid. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang wajib dan pantas untuk Allah Subhanahu wa taala harus ada dalam setiap diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang kufur. Jadi kalau urusan dunia kita harus melihat ke bawah. Kalau urusan akhirat kita melihat ke atas. Kenapa bapak ini umurnya yang sudah 60 tahun, 70 tahun masih mau datang ke masjid? Kenapa saya yang masih muda itu masih sehat ini belum mau ke masjid? Kenapa ibu itu mau dia pergi ke masjid ikut pengajian? Umurnya sudah tua. Kenapa saya yang masih muda masih sehat ini belum mau ke masjid? Kalau mengenai urusan akhirat, lihat ke atas. Tapi kalau urusan dunia, lihat ke bawah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita menjadi orang yang bersyukur, jangan menjadi orang yang kufur. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini insya Allah
semuanya selalu istiqomah dan selalu menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering mengucapkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di yaumil akhir nanti mudah-mudahan salawat ini menjadi menjadi apa, Bu? Menjadi salah satu syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tua kami yang besar tidak kami sebut gelar Ustaz, ibu-ibu dan yang kecil tidak kami himbau nama, alim ulama cerdik pandai yang hadir pada malam hari ini dalam agenda kajian pekanan ya Bapak, wirid pekanan di Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama kita cintai ini. Jadi kalau berbicara mengenai wirid pekanan, otomatis setiap hari Jumat malam Sabtunya ada pengajian. Betul Pak? Setiap hari Jumat malam Sabtunya macam malam hari ini ada pengajian. Diisilah oleh ustaz-ustaz. Ustaz Dede mungkin yang mencari ustaz buat jadwal. Betul Bu? Apa tujuannya Bu? Tujuan diadakan pengajian di mushola kita ini, di masjid kita ini, tidak lain dan tidak bukan adalah menambah ilmu pengetahuan dan memperkuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mungkin kita sibuk Pak, bekerja dari pagi sampai siang. Hari Senin, hari Selasa bekerja dari pagi sampai siang. Malamnya istirahat. Begitu terus perkembangan waktu. Makanya pengurus mempunyai tiket dan inisiatif, maka adalah namanya pengajian pekanan. Ya Bu, supaya apa? Supaya bagaimana kita bisa saling kututul ilmi. Supaya apa? Supaya bisa kita saling duduk di dalam masjid. Insya Allah kita yang sudah niat itikaf dalam masjid, semoga duduk kita di sini menunggu waktu isya yang tidak lama lagi, semuanya Pak dinilai Pak ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu? Oke. Bapak serta Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat jadwal saya bukan malam ini sebenarnya. Tapi karena tadi Ustaz Dede tadi sudah menelpon Ustaz, bisa Ustaz? Kebetulan saya Pak di Sukajadi tadi. Karena dekat kan, insya Allah Ustaz siap. Karena habis daripada ngisi khutbah tadi Pak. Habis ngisi khutbah tadi, saya belum pulang dulu karena rumah saya di, yang Bapak sudah tahu pernah bulan pasar kemarin Pak ya. Saya tinggal di Kubang Bu, di Panam di Kubang. Oh jauh. Karena saya udah lama tidak kesini berjumpa sama bapak-bapak, ibu-ibu, namanya silaturahmi. Kata Rasulullah SAW, karena siapa yang menjaga silaturahmi, maka Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya. Ya Pak? Amin ya Allah. Bapak serta Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada malam hari ini kita angkat judul mereview masa lalu, ya Bu, mereview masa lalu menyambut masa depan di tahun baru Hijriah. Ya Pak. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita reviewkan masa lalu kita? Apa yang harus kita sambutkan masa depan pada bulan Muharram, tahun baru Hijriah nanti? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Coba kita ulang, coba kita bayangkan, coba kita renungi, Pak. Wal asri innal insana lafi khusri. Demi waktu, demi masa. Betul, Pak? Waktu ini berlalu begitu cepat. Tidak terasa, Bapak Ibu, saya baru tahun kemarin di sini, Pak. Tahun kemarin ini. Betul, Pak, ya, pastinya, Pak. Tahun kemarin bulan puasa kemarin saya ngisi di sini. Tidak terasa bulan Ramadan sudah meninggalkan kita. Pertanyaan besarnya adalah, yakinkah Bapak, yakinkah Ibu akan panjang umur kita sampai tahun yang akan datang? Bu, yakinkah kita umur kita akan panjang sampai tahun yang akan datang, sampai Ramadan yang akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Karena apa demikian, Bapak Ibu? Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu begitu cepat berlalu sehingga selesai bulan Ramadan, masuk Idul Fitri. Selesai masuk Idul Fitri, maka masuklah, Pak, namanya bulan Zulhijjah, atau biasa kita sebut dengan Hari Raya Kurban. Betul, Pak? Atau Hari Raya Haji. Ternyata bulan Zulhijjah sudah hampir meninggalkan kita. Karena tidak lama lagi, hitungan hari lagi, minggu depan kita sudah masuk bulan Muharram. Begitu cepatnya waktu ini berlalu, Pak. Tak terasa kita, Pak. Besok seminggu lagi, Ustaz, kita sudah masuk bulan Muharram. Mari Bapak Ibu kita bayangkan, mari Bapak Ibu kita renungi. Sampai detik ini, sejauh ini Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kenikmatan, masih memberi kita kesehatan. Dengan kenikmatan itu, dengan kesehatan itu, jangan sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa demikian? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu, anak-anakmu menjadikan kamu lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah memanggil kita semua orang yang beriman, Pak. Ya Ustaz, Bu, Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat puasa, Pak. Bunyinya sama kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya Allah kepada kita, Bapak Ibu, dipanggillah kita dengan kasih sayang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi kalau di lapangan, Bapak Ibu, kita jumpa rekan kita, kawan kita, kalau kita tidak sebut dia orang yang beriman, dia marah. Kamu tak beriman, marah kita, Pak. Betul, Pak? Jangan bilang saya tidak beriman, saya orang beriman ini. Ayo Pak, kamu tidak beriman. Kalau datang kawan kita bercanda sama kawan, kamu tak beriman dong. Jangan bilang saya tak beriman, marah kita, Pak. Kalau dibilang kita tak beriman, kita marah. Betul, Pak? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu, anak-anakmu melalaikan
melalaikan kamu dari mengingat Allah. Bu, mengaku kita orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai harta benda kita, Pak, anak-anak kita menjadikan kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereview masa lalu akan menyambut masa yang akan datang. Memasuki tahun baru Hijriah ini, mari sama-sama kita introspeksi diri kita, termasuk saya sendiri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tahun Hijriah 1444 yang lalu, sudahkah saya sholat berjamaah di masjid? Sudahkah saya sholat berjamaah di masjid? Sudahkah saya berinfak? Sudahkah saya bersedekah? Ternyata Bapak, saya tahun yang lalu Bapak jarang sholat di masjid. Sholat Pak, tapi jarang. Berarti kita harus menata masa depan. Bagaimana di tahun 1445 Hijriah yang akan datang saya harus sholat di masjid berjamaah. Ya Pak, tentu gitu lagi. Tak mungkin kalau seandainya kita jarang sholat di masjid pada tahun 1444 Hijriah, masuk besok tahun baru, pasti peringatan 1 Muharram. Ya Pak, peringatan 1 Muharram di seluruh masjid mengundang ustaz yang kondang, mengundang ustaz yang terkenal. Ayo Pak, mengundang ustaz yang hebat. Orang datang ramai. Acara apa Pak? Acara apa Bu? 1 Muharram. Peringatan 1 Muharram. Tabligh apa? Padahal peringatan 1 Muharram adalah bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi ibadah kita dari tahun sebelumnya menuju tahun yang akan datang. Kalau tahun sebelumnya ibadah kita masih kurang, masih sedikit, bagaimana kita mereview kembali untuk di tahun yang akan datang. Tetapi kebanyakan tidak Bapak Ibu. Di lapangan acara besar mewah, selesai dengan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dulu ya Pak. Nanti dulu. Masih sibuk, masih kerja. Nanti dulu. Habis ini nanti saya. Padahal masjid mushola dekat. Ya Bu? Inilah Bu, harus sama-sama kita introspeksi diri, termasuk diri saya sendiri. Makanya setiap kajian pekanan tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita saling memberi manfaat, saling mengingatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil lagi kita orang beriman Pak. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Semua kita orang beriman, betul Pak? Insyaallah. Orang beriman itu semua dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Ini kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Ya Pak, dipanggil kita sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap diri harus memperhatikan apa yang akan diperbuat besok.
Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu begitu cepatnya waktu ini berlalu, tidak terasa di antara kita usia makin bertambah. Mungkin bertambah secara angka, Pak. Ya Bu, mungkin usia kita bertambah secara angka. Kalau seandainya hari ini umur kita 40, mungkin tahun besok umur kita jadi 41 secara angka. Tetapi sebenarnya kita sudah dekat dengan kematian. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau berbicara kita sudah dekat kepada kematian, baru kita sadar, ya Allah, baru kita mau beribadah. Betul Bu? Baru mau kita ingat Allah. Ya Allah, nampak ada tetangga meninggal, nampak ada warga kita meninggal, ya Allah, meninggal sudah Bapak. Betul Pak? Baru kita sadar. Tapi kalau belum ada yang meninggal, masih sehat, kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan urusan dunia kita. Padahal dunia ini Bapak Ibu hanyalah sedikit saja daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya saya sampaikan dari awal tadi. Masih teringat saya bulan Ramadan saya ngisi di sini. Perjalanan waktu. Bahkan insya Allah mudah-mudahan panjang umur kita semua. Ada lagi waktu saya dakwah di sini tahun yang akan depan, tak terasa Pak. Begitulah cepat waktu berlalu. Mari sama-sama kita pergunakan waktu yang ada, yang Allah berikan kepada kita. Karena apa demikian? Karena waktu sangatlah berarti bagi kita. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu? Ittanim khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla hiramika wa sihhataka qabla saqamika wa ina'aka qabla faqrika wa faraghuka qabla subhika. Terakhir, wa hayataka qabla mautika. Bu, Bapak, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sababaka qabla hiramika. Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi kalau masih muda kita Pak, gunakanlah masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Betul kan Pak? Bapak berapa umur Pak? 70. Subhanallah, 70. Masih muda. Masih muda. Masih muda, masih bisa jalan kaki. Ini kata Rasulullah SAW, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tua. Karena apa demikian? Kalau seandainya di masa muda kita masih sibuk dengan urusan dunia, lupa dengan urusan akhirat, sudah tua baru kita sadar Bapak Ibu, ya Allah, umur aku sudah 60 ya Allah. Baru sadar kita. Padahal waktu muda kita berpoya-poya sibuk kita. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ini kata Rasulullah SAW. Selagi kita sehat ini Bapak Ibu, kita pergunakanlah masa sehat kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadahnya, selagi hal itu ibadah yang baik, termasuk menghadiri pengajian rutinan mingguan kita, insya Allah akan selalu dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian?
masa sehat kita Pak sebelum datang masa sakit kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seandainya kita sudah sering seperti ini, nanti kita akan melihat bapak si mana, ternyata dia sakit. Bapakku sakit, dia masuk rumah sakit. Otomatis kita semua akan mendoakan, ya Allah sembuhkanlah bapak ibu. Betul Pak? Yuk kita jemput dia. Mana mau kita, biarlah dia sakit. Itu saja. Kenapa demikian? Karena sudah menjadi saudara kita. Mana bapak yang pengajian tuh? Dia masuk rumah sakit Pak. Malam ini kita jemput. Habis pengajian ini kita jemput. Rumah sakit mana dia? Ya Bu, sehat sebelum sakit. Makanya kalau kita sehat, gunakan kesehatan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, walina'aka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Betul Bu? Betul Bu? Masa kaya kita sebelum datang masa miskin kita. Sebelum datang susah kita. Allah memberi kita rezeki hari ini, kekayaan, harta, kita gunakan harta kita itu untuk berzakat, berinfak, bantu fakir miskin. Ya Bu. Karena apa demikian? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala membagikan harta kita besok Pak, sudah miskin kita harus sedede, baru kita sadar. Ya Allah, kenapa aku miskin lagi ya Allah? Ayo Bu. Dulu aku kaya ya Allah. Lupa bersedekah, lupa berzakat, lupa membantu orang yang meminta. Ya Pak. Kenapa? Karena waktu kaya kita masih berpoya-poya sibuk dengan urusan itu. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita lalai Bapak Ibu, mentang-mentang kita dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala harta yang cukup, yang melimpah, sampai-sampai kita membangun rumah bertingkat-tingkat. Betul Pak? Betul Bu? Mentang-mentang Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita harta, sampai-sampai kita memiliki mobil 1, 2, 3, 4, 5. Ya Pak. Padahal ketika besok kita meninggal dunia, rumah yang bertingkat-tingkat tak kita bawa, betul Pak? Mobil yang 1, 2, 3, 4, 5 kita bawa. Yang kita bawa apa Pak? Yang kita bawa adalah sedekah jariah. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila mati anak Adam ini, ya Pak, maka hanya 3 perkara yang akan bersama-sama. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, walidun sholihat, anak yang soleh. Bukan rumah yang 10 tingkat, bukan kendaraan yang 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita sedikit nikmatnya kepada kita, kekayaan kepada kita, mari sama-sama kita pergunakan kekayaan itu, rezeki itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa farigaka qabla subhika. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ada waktu luang Pak, datanglah kita sholat. Ada waktu kita luang, marilah kita duduk sebentar, kita ikuti pengajian yang telah ditaja oleh pengurus kita ya Pak. Duduk sebentar. Kenapa demikian? Karena Pak, ketika sudah datang waktu sibuk kita Pak, maka tidak bisa lagi kita melaksanakan hal-hal yang seperti ini. Dan yang terakhir adalah wahayataka qabla maut. Bu, wahayataka qabla maut. Hidup kita sebelum mati kita. Selagi kita masih hidup, Bapak Ibu, kita pergunakanlah kehidupan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang nanti kematian kepada kita.
Kalau sudah mulai datang kematian kepada kita, Bapak Ibu, sudah sakratul maut kita, barulah kita sadar. Barulah kita sadar untuk beribadah kepada Allah lagi. Tapi ketika kita masih sehat, kita Pak, ya Pak, masih hidup kita nanti lah Ustaz. Nah, ya kan? Kenapa demikian? Jangan saya Pak. Ustaz kondang pun ribuan orang Pak. Selesai itu habis Pak. Kenapa demikian? Karena saya menyampaikan, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Insya Allah semoga tahun baru Hijriah 1445 yang akan datang, Allah masih memberi kita umur yang panjang, amin, badan yang sehat, amin, rezeki yang berkah dan cukup, amin. Insya Allah semuanya itu kita pergunakan untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu? Sepakat Bu? Tadi kita sudah berdoa, semoga seluruh yang ada yang Allah anugerahkan kepada kita tidak lain dan tidak bukan kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menyadari semua ini ketika kita sudah sakratul maut, Bapak. Ada satu kisah Bapak Ibu yang mana ini nyata. Ada Bapak Ibu sudah masuk Pak di ruang ICU Pak. Bapak Ibu pernah enggak kalau melihat orang masuk ruang ICU Ustaz Dede? Ya Pak, itu sudah parah Pak. Tapi karena masih izin Allah masih hidup sampai sekarang. Makan lewat hidup, bernafas lewat sini. Umurnya sudah tua. Bapak Ibu, coba kita bayangkan, yang awalnya dulu masih kuat, masih gagah, tapi Allah beri cobaan yang seperti tadi, yang dia sampai sekarang masih hidup Pak, tapi makan lewat hidup Pak, pakai selang. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita semua yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita, memberi kesehatan kepada kita, dan yang paling penting lagi adalah selagi kekuatan, selagi kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu, kita pergunakanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Oleh karena itu, mereview masa lalu, menyambut masa yang akan datang, mari sekali lagi kita introspeksi diri kita masing-masing. Saya pribadi ketika berjalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan Pak, saya ingat, ya Allah, saya ini nyampe ke ceramah, ayo Pak. Ya Bu, saya nyampe ke ceramah, masa saya lewat azan? Akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya cari di mana masjid atau musola, berhenti sholat. Introspeksi diri kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena kalau bukan kita, tak mungkin orang lain, Bapak Ibu. Betul Pak? Kalau bukan kita, tidak mungkin orang lain. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena yang tahu pada diri kita adalah kita sendiri. Yang mengerti dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak tahu dengan orang lain, kita tidak tahu dengan tetangga kita. Kalau soal ibadah, yang mengetahui baik dan buruknya adalah diri kita sendiri. Semoga Bapak serta Ibu yang hadir pada malam hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, di tempat yang mulia ini, insya Allah selalu Allah beri nikmat yang berkah. Amin. Allahumma amin. Jam berapa Pak? Tadi protokol menyampaikan 10 menit. 12 menit lagi. Itu saya tanya begitu Pak ya. Sebelum masuk terakhir ayat
ayat Sajadah ayat ke-12 nanti surah Sajadah ayat 12. Nah, terakhir Bapak Ibu, walau tara izil mujrimu nadakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ini besok sudah mati besok Pak, baru kita sadar Pak, baru kita minta sama Allah. Walau tara izil mujrimu nadakisu ru'usihim inda rabbihim. Ya Allah, aku baru sadar ya Allah. Kembalikanlah aku ke dunia ya Allah. Kembalikanlah aku di perumahan panorama ya Allah. Ya Pak. Rabbana absarna, aku telah melihat ya Allah. Wa sami'na, aku telah mendengar ya Allah. Baru kita sadar, sudah melihat aku ya Allah, sudah mendengar aku ya Allah. Waktu hidup kita masih ketawa, masih main-main, betul Pak? Hah? Udah mati dia dalam kubur kita, baru kita minta. Rabbana absarna wa sami'na. Bapak Ibu buka Al-Quran surah As-Sajadah ayat ke-12. Kalau ada di sini Pak Setia Firman, Sajadah? Ada Pak? Ada. Iya, sama seperti saya dulu waktu saya jadi garim di depan Dewan Pos Ustaz. Mudah. Itu setiap iman Pak ayat Sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Pak Imam, Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira. Betul Pak? Ayat ke-12-nya, walau tara izil mujrimu nadakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Udah mati besok kita dalam kubur Bapak Ibu, kita minta sama Allah, ya Allah, aku udah melihat ya Allah, aku udah mendengar ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia sebentar saja ya Allah. Ustaz, ya Bu, kembalikan aku ke dunia sebentar saja ya Allah. Untuk hidup ya Allah. Untuk apa? Amal sholihan, untuk berbuat soleh ya Allah. Ternyata dulu ya Allah, kalau seandainya aku masih tinggal di perumahan panorama ya Allah, belum pernah aku datang ke masjid ya Allah. Besok aku nak datang ke masjid ya Allah. Nah ya Bu ya, pada siapa? Jadi itulah terakhir kita Quran surah As-Sajadah ayat ke-12. Semoga kita yang umur masih Allah panjangkan, jangan sampai besok ketika kita sudah mati baru kita menyesal. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin terakhir ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu untuk bersama-sama kita diskusikan, silakan. Izin minum Pak. Ya, Ustaz. Saat mungkin himbauan ajakan atau katakan yang itu yang lebih tepat itu selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kalau kita dengan ratusan kali lebih berkali malah selama kita hidup. Betul. Saya tentu secara pribadi mengatakan baru sebatas usaha. Dalam usaha tentu ada beberapa halangan rintangan. Jadi Ustaz punya trik atau kajian apa yang membuat kita itu berada dalam jalur yang kita sendiri bisa rasakan bahwa alhamdulillah sudah ada kedekatan tanpa harus ria. Apa Ustaz yang bisa membuat mengarahkan kita ke sana? Iya, berarti trik untuk Ya, kalau disuruh bahasa dunianya trik lah ya. iya bahasa trik lah ya Bu ya. Ya Bu, sepakat Bu? Apa Bu? Ada yang belakang tambahan ini? Imannya kan masih naik turun Pak Ustaz. Betul. Naikkan terus. Gimana caranya? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Ya Ustaz ya? Betul Bu? Iman itu kadang naik kadang turun. Tapi Bapak ini tadi bertanya sama nama Pak lupa. Saya harus saja ya. Pak Rusli. Kata Pak Rusli, Ustaz, bagaimana Ustaz triknya bagaimana iman ini bisa naik dan kita tidak riya ya Pak ya, mungkin dulu ada perubahan. Jadi Bapak Rusli, apalagi kata Bapak tadi sangat sepakat saya Pak. Ustaz, saya kalau dengar ceramah ini Ustaz, itu kalau dengar ceramah Ustaz bukan malam ini aja Ustaz. Betul Pak? Udah dari saya mulai remaja, Ustaz yang hebat-hebat semua. Ya Pak. Tapi bagaimana Ustaz? Tadi Pak. Ustaz yang tanggung-tanggung semua. Ustaz yang terkenal semua. Pernah saya ikut Ustaz. Nah, makanya kembali saya sampaikan tadi,
kita harus mengintrospeksi diri kita masing-masing. Saya pribadi, saya kasih trik sama Bapak. Kalau saya pribadi, Pak, saya teringat gini. Ini maghrib, selesai misalnya saya daripada di sini, Pak, saya mau pulang ke Panang. Ya Pak, pulang ke Panang. Saya pulang ke Panang naik motor. Saya tak soal sini. Contoh ya Pak ya. Bawa motor, masuk waktu bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang gini, waktu isya kan panjang. Nah, ayo ya, waktu isya kan panjang. Bisa nanti sholat di rumah, ya Bu. Bisa nanti saya sholat di rumah santai gitu. Tapi kalau saya insya Allah, ya Allah, waktu isya berhenti dulu, cari sholat. Pribadi ya Pak, saya tidak bisa memaksa Bapak gitu. Bapak tak kalau saya tadi kan. Sudah itu yang kedua, trik yang kedua adalah kita harus ingat Pak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini tidak ingat dengan firman Allah Pak, mungkin kita lupa Pak. Contoh ini, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, ayat as-sajdah tadi. Besok ketika sudah meninggal, kita sudah mati, kita baru kita sadar kita mau minta hidup lagi. Jadi Bu, selagi kita masih hidup nih Bu, dengar kita, nampak kita, orang azan soleh kita, itu lagi Pak. Triknya, kalau dalam pandangan saya, wallahu a'lam lah, kalau dalam pandangan Bapak ada yang lain itu Pak. Karena demikian tadi Bapak sudah nyampaikan betul saya, Ustaz kalau masalah iman takwa ini Ustaz, bukan sekali itu Ustaz, banyak Ustaz saya nyampaikan. Tapi bagaimana kita melakukan tadi? Bagaimana? Untuk bisa melakukan itu adalah diri kita masing-masing. Jadi gitu Pak. Jadi saya singkat saja Pak. Untuk bisa melakukan itu Pak, diri kita masing-masing. Kenapa demikian? Kalau bukan diri kita masing-masing, banyak yang Ustaz kagak Pak. Ketika duduk-duduk kadang ngopi kan, Allah Akbar, Allah Akbar, nanti dulu dah, sholat dulu. Iya. Tetapi ada juga yang kalau di perjalanan lain ya Pak ya, betul Pak ya. Ya Bu, kalau di perjalanan ada namanya Pak Rukhsah. Apa namanya? Rukhsah. Ada namanya jamak, betul kan? Jadi jangan pulang kita merasa Pak, ini harus ini ya Pak. Semuanya Pak sudah Allah tentukan. Jadi pada intinya adalah selagi kita tidak masuk ke dalam hal-hal yang tadi, misalnya macam rukhsah tadi ya kan, datanglah kita, ingat aja kita Pak. Tapi kalau seandainya Bapak ibaratnya ada berpergian dan lain-lain semua, itu kan di luar dari konteks apa tadi. Kalau Bapak masih di rumah, ya kan macam saya kan, masih di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata ini saya masih di rumah nih, buka TV, itu TV kan, apalagi TV bagus, enak kita lihat. Apa? Itu enak, jadi kan, apa kata ibu? Apa pilih dua? Pada orang aja nih, enak kita. Itu yang aku bilang tadi, Ustaz, kami mendengar ceramah Ustaz, mulai dari nampak Ustaz kondangnya sampai dekat TV kami dengar Ustaz nampak. Saya mau foto kita Pak, Ustaz foto Ustaz, mau foto dengan Ustaz kondang tadi ya Bu. Betul kan? Minta foto kita Pak. Minta foto saja. Habis foto itu udah betul Pak ya kan? Betul kan Pak? Makanya kepada diri kita masing-masing. Jadi kalau udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar tinggal kita kan, ini TV masih main, enak ceritanya. Ibu udah masak, iya Pak, udah masak ya Pak. Padahal orang masak. Betul kan Bu? Itu Pak, orang masak santai aja. Makanya diri kita masing-masing tadi. Makanya ada kisah Ibrahim dengan Ismail waktu Idul Adha disampaikan adalah contoh yang paling baik itu Pak kepada anak adalah dengan mempraktekannya. Jadi kalau saya punya anak atau Bapak Ibu punya anak atau punya cucu, pergi sholat pergi sholat ke masjid, tak mau Pak. Betul Pak? Harus bawa sama kita. Yuk kita sholat, yuk cu kita sholat, betul Pak? Tapi coba nanti Bapak punya anak atau orang dah azan pergi sholat apa dia anak Bapak? Bapak aja Bapak aja masih main TV ya Pak, kita sholat. Betul pernah Pak? Bapak aja tak sholat. Habis itu marah
Ya Bu? Dari Ibu ada Bu terakhir? Daza. Kalau sudah, mari sama-sama kita doa singkat Bu ya. Ilah azimnya ya Allah, wabil khusus seluruh bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Bikramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Pada malam hari ini ya Allah, antara waktu maghrib dan isya ini ya Allah, kami semua berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami semua memiliki orang tua ya Allah. Kalau seandainya orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah, kami mohon ya Allah, di setiap doa kami ya Allah, Engkau lapangkanlah kubur ayah dan mak kami ya Allah. Engkau lapangkanlah kubur kedua orang tua kami ya Allah. Engkau jauhkanlah siksa kubur kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mungkin dengan kesibukan kami menjalani kehidupan dunia ya Allah, kami mungkin lupa berdoa untuk kedua orang tua kami ya Allah. Pada waktu yang sangat singkat ini ya Allah, pada tempat yang sangat mulia ini ya Allah, kabulkan doa kami semua ya Allah. Kalau seandainya orang tua kami masih ada ya Allah, berilah kesehatan kepada orang tua kami ya Allah. Berilah umur yang panjang kepada kedua orang tua kami ya Allah, agar kami masih bisa terus berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memiliki istri dan kami memiliki suami dan anak ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa istri-istri kami ya Allah, suami kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah, anak-anak yang berbakti kepadamu ya Allah, berbakti kepada agama nusa dan bangsa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, waktu begitu cepat berlalu ya Allah, tidak terasa umur kami bertambah ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah waktu ini bermanfaat bagi kami semua ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang bermanfaat bagi kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tanamkanlah dalam hati kami untuk taat kepadamu ya Allah, untuk melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Kami tidak mau ketika besok kami sudah sakit baru kami sadar ya Allah. Kami tidak mau ketika besok kami sudah meninggal dunia baru kami sadar ya Allah. Ya Allah, kami tidak mau ketika azab itu datang baru kami sadar ya Allah. Selagi umur kami masih panjang, kami masih sehat ya Allah, berilah kekuatan kepada kami semua ya Allah, untuk melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami semua orang-orang yang saling mencintai ya Allah, orang-orang yang saling memiliki kasih dan sayang di antara kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Panjanglah umur kami semua ya Allah, sehatkanlah kami ya Allah, agar dengan umur yang panjang dan kesehatan itu kami bisa beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabubur wa qina azabal yaumil qiyamah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak serta Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dari saya sendiri, tidak ada gading yang tidak pernah retak, tidak ada manusia yang pernah membuat kesalahan dan kegelapan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.